Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar, tetapi sebelum kita belajar, Ibu akan coba cek kehadiran dulu ya. Yang namanya Ibu sebut, nanti bilang hadir ya. Oke, kita mulai ya untuk mengecek kehadiran. Yang pertama, Andre. Ada Andre? Oh iya, Andre hadir. Oke, yang kedua ada Halimah. Halimah ada? Ya, oke. Yang ketiga ada Kanisa. Ada? Ya, yang terakhir ada Zakia. Zakia hadir? Oke, hadir semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini siswa kelas 4 hadir semua. Nah, sekarang mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Ada yang mau pimpin doa? Oh iya, pintar. Oke, Zakia boleh pimpin doa ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah berdoa ya sebelum belajar. Sekarang supaya kita makin cinta sama negara kita, yuk kita berdiri sama-sama, lalu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap semuanya? Oke, mantap ya, sudah siap. Mari kita berdiri. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, keberagaman bangsa Indonesia. Kenapa sih kita harus mempelajari mengenai keberagaman bangsa Indonesia? Yang pertama, supaya kita dapat mengetahui kondisi bangsa kita sendiri. Yang kedua, supaya kita dapat memiliki sikap terbaik untuk menyikapi keberagaman yang ada. Selain itu, supaya ilmu dan pengetahuan kita terus bertambah. Pada pembelajaran kemarin, kalian sudah belajar tentang negara Indonesia beserta keragamannya. Sekarang, Ibu mau coba ulas kembali mengenai hal itu. Seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran kemarin, Indonesia itu punya banyak keberagaman. Contohnya, kita bisa lihat pada gambar ini. Di sini terlihat gambar banyak orang-orang ya, tapi mereka pakai bajunya berbeda. Nih, bajunya berbeda-beda. Sepertinya mereka juga agamanya berbeda ya. Oke, sekarang Ibu mau bercerita. Ternyata Indonesia itu punya slogan, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, untuk kemerdekaan negara Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sejak zaman dahulu, Indonesia dikenal dengan negara dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya negara Indonesia ini memiliki banyak sekali keberagaman di dalamnya. Berdasarkan sensus penduduk, negara Indonesia meliputi 40,7% masyarakat dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa, di sini bisa dilihat ya. Di sini ada gunung. Ada gunung apa coba? Ini Gunung Bromo. Di mana sih Gunung Bromo itu? Ada di Pulau Jawa ya tentunya. Nah, Gunung Bromo itu ada di Jawa Timur. Jawa Timur ini memiliki suku Tengger ya. Lalu di posisi kedua, masyarakat Indonesia paling banyak adalah suku Dani dari Papua, sekitar 1,14%. Nih, suku Dani itu seperti ini, teman-teman kita di Papua. Nah, yang terakhir 0,4% itu
diduduki oleh suku Nias. Suku Nias seperti ini. Nah, beragam sekali ya masyarakat Indonesia itu, makanya hadirlah slogan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah kita mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia, alangkah baiknya kita harus memiliki sikap baik untuk menghadapi keragaman tersebut. Kira-kira sikap apa saja ya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, hingga berteman? Untuk mengetahuinya, simak video yang akan Ibu tayangkan ya. Pada subtema sebelumnya, kalian telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Lalu, bagaimana ya menyikapi keragaman itu? Sikap yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerukunan, salah satunya dengan menciptakan rasa toleransi, menghormati setiap ibadah yang dilakukan oleh tetangga kita. Kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agamanya dengan kita. Lalu selanjutnya kita bisa menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena kita tahu kan bahwa Indonesia itu kaya akan budaya. Kita boleh saja membanggakan budaya kita sendiri, tapi kita pun harus menghargai budaya orang lain. Jadi, dengan siapapun kita hidup, kita harus saling menghargai, menyayangi, dan menghormati satu sama lain. Biasanya, dalam kehidupan bermasyarakat, sikap kerukunan dilambangkan dengan kegiatan gotong royong, di mana ketika kegiatan gotong royong dilaksanakan oleh masyarakat yang rukun, tidak akan terasa lelahnya. Pernahkah kalian melakukan kegiatan gotong royong? Ya, jika kalian pernah melakukan kegiatan gotong royong, pernahkah kalian melihat paku yang menempel pada salah satu alat? Kenapa ya paku itu bisa menempel? Ternyata pada alat yang digunakan untuk mencari logam, besi, bahkan paku khususnya, pada alat tersebut terdapat magnet. Nah, sudah paham ya mengenai sikap-sikap yang harus kalian lakukan dalam bermasyarakat. Tadi dikatakan saat kita bermasyarakat tentunya kita sering melakukan kegiatan gotong royong. Lalu tadi dikatakan juga saat gotong royong seringkali kita menemukan benda-benda tajam ya ketika membersihkan selokan, membersihkan lingkungan, bahkan bukan hanya tajam, tapi benda-benda yang bisa ditarik oleh sesuatu ya, kita belum tahu ditarik oleh apa, tapi bisa menempel. Nah, sebelum membahas tentang hal tersebut, Ibu akan bahas dulu mengenai gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memudahkan benda bergerak atau bahkan berubah bentuknya. Lalu gaya itu ada apa saja ya? Yang pertama ada gaya otot, yang kedua gaya listrik, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya magnet. Berdasarkan kelima jenis gaya tadi, kita bahas terlebih dahulu mengenai gaya magnet. Untuk memahami lebih lanjut mengenai apa itu gaya magnet, simak video yang akan Ibu tayangkan ya. Pernahkah kalian melihat magnet? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya. Magnet memiliki dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut dengan kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Namun sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Interaksi dua buah magnet, misalnya dengan didekatkan, akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut dengan gaya magnet. Maka gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Tahukah kalian bahwa bumi yang kita tinggali ini memiliki gaya magnet?
Gaya magnet yang ada di bumi ini disebut dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Salah satu contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Apabila tidak ada gaya gravitasi di bumi, maka buah tersebut akan terus terbang tinggi ke angkasa dan hilang. Berbeda dengan adanya gaya gravitasi, maka buah tersebut akan jatuh ke permukaan bumi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran, coba kita simpulkan terlebih dahulu apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Boleh angkat tangannya. Oke, boleh Halimah. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Bagus. Betul ya teman-teman, hari ini kita telah mempelajari keberagaman yang ada di Indonesia. Lalu kita jadi tahu slogan bangsa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Selain itu, kita belajar gaya gravitasi juga yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kalian bisa praktekkan ya. Saat di rumah, kalian bisa praktekkan bersama teman atau orang tua kalian di rumah. Ya, terima kasih yang telah memberikan kesimpulan hari ini. Kalian semua merupakan anak-anak hebat karena telah melakukan pembelajaran dengan baik. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Mari kita beres-beres dulu. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, boleh Zahrana mau pimpin doa? Oke, silahkan dipimpin doanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah berdoa dan sudah siap untuk pulang. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.